warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar operasi hitung pecahan. Kemarin kalian telah menentukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk kali ini, kita akan belajar menentukan operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Namun, sebelum kita mempelajari materi hari ini, yuk kita belajar terlebih dahulu urutan operasi hitung. Urutan operasi hitung. Dalam suatu soal, tentu kalian akan menjumpai banyak operasi hitung yang digunakan sekaligus dalam suatu soal. Maka kalian perlu tahu urutan operasi hitung yang didahulukan saat mengerjakan soal. Urutan yang pertama yaitu adalah tanda kurung. Contohnya, apabila ada soal seperti ini, di mana 1/2 dibagi dalam kurung 2/3 dikurangi 1/3. Maka yang harus kalian kerjakan yaitu yang ada di dalam kurung dulu. Nah, seperti ini ya. Kita tuliskan setengah, kemudian bagi. Selanjutnya, hasil dari pengurangan ini, di mana 2 kurangi 1, 1, kemudian penyebutnya sudah sama, kita tuliskan 3. Maka setelah kalian hitung yang di dalam kurung, baru kalian kerjakan operasi hitung baginya. Selanjutnya, urutan operasi hitung yang kedua adalah perkalian dan pembagian. Nah, apabila ada soal seperti ini dengan operasi hitung perkalian dan pembagian, maka yang didahulukan adalah yang paling depan terlebih dahulu, yaitu perkaliannya dulu. Karena apa? Karena perkalian dan pembagian ini tingkatannya setara, maka yang dikerjakan yang depan dulu. Caranya seperti ini. Jadi setengah dikali 1/4. Kemudian nanti kalian setelah selesai mengerjakannya, setelah kalian kerjakan perkaliannya ini, baru dibagi dengan 2 1/2. Urutan operasi hitung yang ketiga yaitu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan ini berada dalam satu tingkatan. Namun, untuk penjumlahan dan pengurangan ini tingkatannya lebih rendah daripada perkalian dan pembagian. Sini ada contoh soal seperti ini. 2 1/2 dikurangi 2/3 ditambah 4/5. Karena penjumlahan dan pengurangan tadi adalah setara, maka yang dikerjakan yang paling depan dulu. Kita tuliskan seperti ini. 2 1/2 kurangi dengan 2/3, kemudian tambah 4/5. Nah, nanti kalian kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Selanjutnya kalian bisa menjumlahkannya dengan 4/5, seperti itu ya. Nah, ini ada contoh lain. Dalam suatu soal, apabila ada soal 1/2 ditambah dengan 1/2 dikali 1/3, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Karena di sini tidak ada tanda kurungnya. Maka, karena tadi urutan operasi hitung antara perkalian dan penjumlahan lebih dulu perkalian atau tingkatannya
lebih tinggi perkalian, maka yang dikerjakan dulu yaitu adalah operasi hitung perkalian. Kita tuliskan pecahan 1/2 tambah, kemudian di sini setengahnya kita kali dengan 1/3. Selanjutnya yang di dalam kurung ini kita kerjakan terlebih dahulu. Setelah selesai baru dijumlahkan dengan pecahan 1/2. Operasi hitung pecahan yang akan kita pelajari hari ini adalah perkalian pecahan biasa, campuran, dan desimal, lalu pembagian pecahan biasa, campuran, dan desimal. Yang pertama, perkalian pecahan biasa. Di sini ada pecahan 1/4 dikali 5/3. Caranya yaitu pembilang kalikan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Yang pertama kita tuliskan dulu pembilang 1 kita kalikan dengan pembilang 5. Kemudian kita tuliskan di sini per, lalu penyebutnya 4 dikalikan dengan 3. Kita tuliskan di sini. Oke, lalu kita hitung. 1 dikali 5 sama dengan 5. Per 4 kali 3 sama dengan 12. Yang kedua, pembagian pecahan biasa 5/3 dibagi 1/2. Caranya yaitu yang pertama kita tuliskan dulu pecahan yang paling depan, yaitu 5/3. Selanjutnya untuk menghitungnya, operasi hitung bagi ini kita jadikan operasi hitung kali. Setelah itu, pecahan yang berada di belakang ini kita letakkan terbalik, yaitu di mana penyebutnya kita jadikan menjadi pembilang, kemudian pembilangnya 1 kita jadikan penyebutnya. Lalu kita hitung. Setelah jadi seperti ini, kita hitungnya pembilang dikalikan pembilang, lalu penyebut dikalikan penyebut. Kita tulis ya, 5 dikali 2 per 3 dikalikan dengan 1. 5 dikali 2 sama dengan 10. 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa kita ubah atau kita bagi dulu. 10 dibagi 3. 10 dibagi dengan 3. Nah, apabila anak-anak sudah bisa untuk membagikannya langsung, silahkan bisa dibagikan langsung. Untuk latihannya, caranya seperti ini dengan pembagian bersusun ya. Pertama, angka 1 dulu. 1 bagi 3 tidak bisa, karena tidak bisa kita ambil angka 0 di belakangnya, yaitu 10. 10 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian kita kurangkan. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Sehingga di sini sisanya 1. 1 bagi 3 tidak bisa ya. Kan tidak bisa. Jadi untuk pembagian bersusun ini sudah selesai. Lalu kita tuliskan di sini berapa itu hasilnya. Hasilnya tadi 10 dibagi 3 yaitu hasilnya 3. Kita tuliskan di sini 3. Lalu sisanya berapa? Sisanya 1 ditulis sebagai
pembilang. Kemudian penyebutnya berapa? Yaitu pembaginya 3. Kita tuliskan di sini 3. Oke, didapatkan hasil akhir 31/3. Yang ketiga, perkalian pecahan campuran 1/3 dikali 2, 1/2. Bagaimana cara mengalikannya? Sebelum kita mengalikannya, kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran ini menjadi ke bentuk pecahan biasa. Yang pertama ada pecahan campuran 1/3. Kita ubah ke pecahan biasa dulu. 3 dikali 1, kita tuliskan dulu di sini. Tiga dikali 1. Kemudian jangan lupa dijumlahkan dengan pembilangnya 1. Oke, selanjutnya pernya sesuai di sini ya, yang di bawah yaitu 3. Kemudian operasinya perkalian. Selanjutnya pecahan campuran 21/2 kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 2 dikali dengan 2. Kita tulis di sini 2 dikali 2. Jangan lupa ditambah dengan pembilangnya yaitu 1. Pernya berapa di sini? Pernya adalah 2. Selanjutnya kita hitung. 3 dikali 1, 3 ditambah 1, 4. 4/3. Dikali 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5. Pernya per 2. Sekarang kita hitung. Setelah seperti ini kita hitung. Bagaimana tadi? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kita tuliskan pembilangnya 4 dikali 5 per 3 dikali 2. 4 dikali 5 sama dengan 20. 3 dikali 2 sama dengan 6. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa kita bagi terlebih dahulu. 20 dibagi dengan 6. Kita tulis di sini 20 dibagi 6. Pertama 2 dulu ya. 2 dibagi 6 tidak bisa. Karena tidak bisa, kita tambahkan 0 di belakang menjadi 20. 20 dibagi 6 itu sama dengan 3. Kita tulis 3. 3 dikali 6 sama dengan 18. Kita kurangkan. 0 dikurangi 8 tidak bisa, pinjam angka 1 di angka 2. 2-nya kurangi 1, tinggal 1. 0-nya pinjam 1 tadi, jadi 10. 10 dikurangi 8, 2. Tadi ini 2-nya sudah dipinjam 1, tinggal 1. 1 kurangi 1, 0. Tidak perlu ditulis. 2 dibagi 6 tidak bisa. Karena tidak bisa, maka hasil pembagiannya sudah selesai. Kita tuliskan hasilnya. 20 dibagi 6, hasilnya adalah 3. Sisanya berapa tadi? 2. Kita tuliskan sebagai pembilang. Pembaginya berapa tadi? 6. Kita tuliskan sebagai penyebut. Nah, dari sini dapatkan hasil 3, 2/6. Tapi dilihat di sini ada pecahan yang masih bisa disederhanakan. Kita sederhanakan dulu. Kita akan bagi dengan bilangan cacah yang paling kecil, yaitu 2. Oke, kita kerjakan di sini. Bilangan cacah 3 tetap kita tuliskan. Kemudian di sini 2 bagi 2 sama dengan 1. 6 bagi 2 sama dengan 3.
Nah, dari perkalian pecahan campuran tadi didapatkan hasil akhir yaitu 31/3. Yang keempat, pembagian pecahan campuran 1/2 dibagi dengan 1/4. Untuk membagi pecahan ini sama seperti tadi, kita ubah dulu pecahan campurannya ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang pertama yaitu pecahan campurannya 1/2 kita ubah dulu. 2 dikali 1 kita tuliskan di sini. 2 dikali 1. Oke. Kemudian jangan lupa kita tambahkan pembilangnya yaitu 1. Pernya yaitu sama per 2. Kemudian operasi hitungnya bagi 4 dikali 1 kita tuliskan, kemudian ditambah dengan pembilangnya 1, penyebutnya 4. Kita hitung ya. 2 kali 1 2 tambah 1 3, 3/2. 4 kali 1 4, 4 tambah 1 5, pernya per 4. Nah, di sini operasi hitungnya bagi. Jadi 3/2 dibagi 5/4. Setelah itu bagaimana langkah selanjutnya? Kita tuliskan pecahan yang paling depan dulu. Kita tuliskan sama 3/2. Kemudian operasi hitung bagi kita jadikan perkalian. Selanjutnya pecahan yang di belakang kita ubah posisinya, di mana nanti penyebutnya menjadi pembilang, kemudian pembilangnya menjadi penyebut. Nah, seperti ini ya. Ya, diperhatikan. Ubah posisinya. Selanjutnya sekarang bisa kita langsung kerjakan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kita tulis 3 kali 4 per 2 kali 5. 3 kali 4 12, 2 kali 5 10. Nah, sudah kita dapatkan hasil 12/10. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa kita bagikan. Coba kita bagi ya. Kita bagi bersusun. 12 dibagi 10. 12 dibagi 10 hasilnya tentunya 1. 1 dikali 10 sama dengan 10. 12 kurangi 10 sama dengan 2. 2 dibagi 10 tidak bisa. Karena tidak bisa maka sudah selesai. Ini perhitungannya. 12 dibagi 10 hasilnya berapa? 1. Sisanya 2 sebagai pembilang. Kemudian pembaginya 10 sebagai penyebut. Nah, dari hasil ini ternyata pecahan 2/10 masih bisa kita sederhanakan. Disederhanakan dengan dibagi dengan bilangan cacah paling kecil. Berapa itu? Yaitu 2. Yang atas bagi 2, yang bawah juga sama, dibagi 2. Kita tuliskan bilangan cacahnya sama 1, kemudian pecahannya yang kita bagi yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, dari pembagian pecahan ini didapatkan hasil akhir yaitu 1/5. Yang kelima, perkalian pecahan bentuk desimal. Perkalian desimalnya yaitu 0,5 dikali 0,8. Untuk mengalikannya, kita bisa ubah pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, kemarin kan anak-anak sudah belajar ya. Ini caranya. Yang pertama 0,5 dulu. Kita ambil angka selain angka 0. Di sini ada berapa? Yaitu 5. 5 kita tuliskan di sini sebagai pembilangnya.
karena di belakang koma itu ada satu angka, maka pernya adalah per 10. Lalu operasi hitungnya kali. Selanjutnya ada 0,8. Angka selain angka 0 kita tuliskan sebagai pembilangnya. Berapa itu? Yaitu 8. Kita tuliskan 8. Pernya per berapa? Jika di belakang koma ada hanya satu angka, maka pernya per 10. Nah, jadilah pecahan biasa seperti ini. Tinggal kita hitung. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kita tuliskan ya. Di sini 5 kali 8. Kemudian penyebutnya 10 dikali 10. 5 kali 8 berapa? Yaitu 40. Nah, ingat ya anak-anak, untuk mempermudah anak-anak dalam menghitung seperti ini, anak-anak juga harus belajar encongak. Lanjutnya, kita lanjutkan lagi ya. Pernya per berapa? Di sini 10 dikali 10. 10 kali 10, ini yang mudah ini. Ada angka 1 ya. 1 kali 1 itu 1. Kemudian nolnya di sini ada berapa? 1, di sini 1. Kita taruh saja 2 0 di sini sehingga didapatkan 10 kali 10 100. Lalu bagaimana ini hasilnya? Apakah disederhanakan atau tidak? Tentu bisa disederhanakan. Yang paling mudah kita sederhanakan yaitu pertama kita coret angka 0 pada bilangan 40. Kemudian jika di sini coretnya 1, maka di bawah juga dicoret 1. Didapatkan hasil 4/10. Masih bisa disederhanakan lagi tidak? Oh, ternyata masih bisa. Kita coba bagi dengan bilangan cacah paling kecil, yaitu 2. Yang atas bagi 2, yang bawah juga bagi 2. Berapa hasilnya? 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Yang keenam, pembagian pecahan bentuk desimal 2,8 dibagi 0,6. Sebelum kita membagi, kita ubah terlebih dahulu bentuk desimal ini ke dalam pecahan biasa. Kita tuliskan di sini ada 2,8. Kita tuliskan semua angka selain angka 0 sebagai pembilangnya. Karena di sini tidak ada angka 0, maka kita tuliskan semua, yaitu 28. Selanjutnya, kita tuliskan pernya. Sebagai penyebutnya berapa? Jika di belakang koma hanya ada satu angka, maka pernya adalah per 10. Kemudian operasi hitungnya pembagian. Selanjutnya ada bentuk desimal 0,6. Kita tuliskan angka selain angka 0 sebagai pembilangnya, yaitu 6. Pernya per berapa? Jika di belakang koma hanya satu angka, maka pernya adalah per 10. Setelah kita dapatkan hasilnya seperti ini, maka kita tuliskan terlebih dahulu pecahan yang paling depan, yaitu 28/10. Selanjutnya operasi hitung pembagian kita ubah menjadi perkalian. Dan pecahan yang ada di belakang ini kita ubah posisinya, di mana penyebutnya kita jadikan sebagai pembilang, lalu pembilangnya kita jadikan sebagai penyebut. Dari sini kita bisa hitung pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. 28 dikali 10. Kemudian pernya 10 dikali 6. 28 kali 10. Bagaimana cara mudah mengalikannya? Yaitu 28 dikali 1 dulu. 28 kali 1, 28. Kemudian nolnya di sini kita taruh saja di belakang angka 28.
per 10 kali 6. Sama seperti tadi caranya, 6 kali 1 dulu, yaitu 6, kemudian nolnya tinggal kita taruh di belakangnya. Selanjutnya, bagaimana cara untuk membaginya? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Cara mudahnya, kita coret dulu angka 0 di atas dengan 0 yang ada di bawah, sehingga didapatkan hasilnya 28 per 6. Nah, dari sini ini pembilangnya masih lebih besar daripada penyebutnya ya, sehingga kita bisa bagikan dulu. 28 dibagi 6. 2 dibagi 6 tidak bisa, maka langsung kita bagi 28 bagi 6. Berapa itu? Yaitu ada 4. 4 dikali 6 sama dengan 24. Kita kurangkan. 8 kurangi 4, 4. 2 kurangi 2, 0, tidak perlu dituliskan. Selanjutnya di sini sisanya 4 dibagi 6 tidak bisa. Karena tidak bisa, maka hasil pembagiannya sudah selesai. Kita tuliskan hasilnya 28 bagi 6 yaitu 4. Sisanya 4 sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya, pembaginya itu 6. Nah, dari sini ternyata bilangan cacahnya masih bisa disederhanakan. Kita bagi dengan bilangan cacah yang paling kecil, yaitu 2. Yang bawah juga 2, sama ya. Selanjutnya kita hitung. Bilangan cacahnya ditulis sama 4, kemudian pecahannya. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, dari pembagian bentuk bilangan desimal di sini didapatkan hasil akhir 42 per 3. Yang ketujuh, pembagian dan perkalian pecahan. Di sini sudah ada pecahan di mana operasi hitungnya ada perkalian dan pembagian. Masih ingat ya, jika perkalian dan pembagian ini dalam satu tingkatan. Jadi, apabila kita temukan soal seperti ini, di mana perkaliannya lebih dulu daripada pembagian, maka yang harus kita hitung terlebih dahulu adalah perkaliannya dulu. Kita tulis dulu ya di sini. 1/4 dikali 5/3. Kemudian nih operasinya bagi per 1/2. Selanjutnya kita hitung yang perkalian dulu. 1 dikali 5 sama dengan 5. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian operasi hitungnya dibagi 1/2. Setelah jadi seperti ini, kita tuliskan lagi pecahan yang awal, yaitu 5/12. Perkaliannya kita ubah menjadi operasi hitung perkalian. Kemudian bilangan pecahannya kita ubah posisinya, yaitu penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Selanjutnya bisa kita kalikan. Pembilang kali pembilang, 5 kali 2. Penyebut kali penyebut, 12 kali 1. 5 kali 2, 10. 12 kali 1, 12. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan. Kita bagi dengan bilangan cacah paling kecil, yaitu 2. Yang bawah juga dibagi 2. 10 bagi 2, 5. 12 bagi 2, 6. Nah, didapatkan hasil 5/6. Yang ke-8,
Operasi hitung pecahan, di mana operasi hitungnya perkalian dan pengurangan. Untuk perkalian dan pengurangan ini, tentu urutan operasi hitung yang paling dulu yaitu adalah perkalian. Maka kita tuliskan di sini 2 dikali 1/2. Kita beri tanda kurung, kemudian kurangkan dengan setengah. Selanjutnya kita hitung yang di dalam kurung. 2 ini kita jadikan pecahan biasa, yaitu 2/1. Operasinya kali, kemudian bilangan caca 1/2 kita ubah ke pecahan biasa. 2 kali 1 2 ditambah 1 yaitu 3. Pernya per 2 dikurangi 1/2. Kita hitung perkaliannya. Pembilang kali pembilang, 2 kali 3. 2 kali 3 6, penyebut kali penyebut 1 kali 2 2. Kurangkan dengan 1/2. Nah, di sini penyebutnya sudah sama. Jadi, karena sudah sama kita tuliskan pernya per 2. Kemudian yang kita kurangkan hanya pembilangnya, 6 kurangi 1. 6 kurangi 1 sama dengan 5. 5/2. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa dibagi ya pembilangnya. 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 itu berapa? Dapat 2. Sisanya yang tidak bisa dibagi dengan 2 yaitu berapa? Ada 1. Pembaginya berapa? Tentunya 2. Maka dari operasi hitung pecahan ini didapatkan hasil 21/2. Berikut ini adalah tugas yang harus anak-anak kerjakan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tulis matematika. Kemudian jangan lupa ketika kalian mengerjakan soal-soal disertakan pula langkah-langkah pengerjaannya. Selamat mengerjakan ya. Sekian dari Bu Rahma, sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.